Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kita berjumpa lagi. Ya, kali ini kita akan mengerjakan sebuah tugas dengan tujuan yaitu agar kamu bisa memiliki keterampilan dan melatih keterampilan dalam menganalisa dan mengukur. Karena sebelumnya kita sudah bahas mengenai keterampilan apa saja yang harus diperlukan agar kita bisa belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, cara termudahnya adalah nanti akan saya berikan kamu tugas agar kamu bisa menciptakan sebuah skill pada diri kamu, yaitu skill dalam menganalisa dan juga skill mengukur terhadap suatu objek. Tapi sebelum itu, izinkan Bapak untuk membahas sedikit saja mengenai lanjutan yang kemarin, yaitu tentang bahasan pengukuran. Dalam pengukuran ada yang dinamakan dengan besaran dan juga yang dinamakan dengan besaran turunan. Nah, anak-anak harus tahu bahwa pengukuran itu kan merupakan sebuah pengamatan objek menggunakan suatu alat ukur. Tergantung kamu mau mengukur apa. Kalau kamu mau mengukur berat badan, kamu bisa memakai alat ukur timbangan berat badan. Ya, kalau kamu mau mengukur panjang, jarak, lebar, kamu bisa mengukur pakai meteran atau penggaris. Tapi kalau kamu mau mengukur suhu panas dinginnya suatu tempat atau objek, kamu bisa memakai sebuah alat ukur yang dinamakan dengan termometer, bisa ya. Intinya tergantung dari kamu mau mengukur apa. Nah, di sini Bapak nanti akan memberikan kamu tugas untuk mengukur suatu objek. Mudah saja, nanti kamu akan mengukur dengan menggunakan penggaris. Tapi sebelum itu izinkan Bapak menjelaskan terkait mengenai besaran ya. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur ya. Baik itu termometer, suhu ya, penggaris juga termasuk, dan hasilnya itu mematok dengan angka. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur baik menggunakan penggaris, menggunakan timbangan, menggunakan termometer, stopwatch, dan lain sebagainya, yang pasti hasilnya terkait dengan angka. Kalau kamu beli telur berapa kilogram, pasti di timbangannya muncul angka, ya kan? Kalau kamu mau mengukur panjang lebar suatu benda pakai penggaris, pasti kamu terpatok oleh angka, ya kan? Kalau kamu mau membeli sebuah buah-buahan misalkan per kilonya berapa ya, kamu pasti akan terpatok oleh angka juga. Di timbangannya akan muncul angka berapa rupiahnya dan berapa kilonya. Dan kalau kamu misalkan juga mau mengukur suatu kadar demam misalkan ya, kamu demam atau teman kamu demam, pasti dari termometer itu akan terlihat oleh sebuah hasil angka berapa derajat Celcius, ya kan? Nah, kalau kamu mau mengukur jarak juga termasuk ya. Kamu lagi di jalan tol melihat ada sebuah gerbang tol, misalkan gerbang tol Cimanggis 1 km. Artinya di situ dari start tempat plang itu sampai gerbang tol Cimanggis itu jaraknya 1 kilo. Nah, itu semua itu dinamakan besaran. Nah, besaran ini memiliki bermacam-macam ya. Yang pertama ada yang dinamakan panjang. Nah, besaran panjang ini lambangnya adalah L, kayak huruf bersambung ya, L. Di LKS semua ada, coba buka halaman 10 bagi yang punya LKS ya. Panjang itu adalah lambangnya L dan satuannya M, yaitu meter. Dan yang nomor 2 adalah massa. Massa itu lambangnya M, satuannya kg atau kepanjangannya kilogram.
Dan yang nomor 3 adalah waktu. Waktu lambangnya itu T kecil, dan satuannya second ya. Jadi kalau kamu pernah mendengar istilah second, berapa sepersecond ya kan, ada kata-kata secondnya ya kan. Nah itu artinya kecepatannya berapa ya dalam mengukur waktu. Terus ada juga suhu ya. Suhu itu satuannya adalah T dan satuannya adalah Kelvin. Dan kuat arus listrik adalah I kecil pakai titik di atas. Satuannya adalah ampere. Berapa ampere listriknya? Dan intensitas cahaya lambangnya juga I ya, kayak huruf L biasa garis begini. Dan itu satuannya adalah kandela atau singkatannya CD. Dan yang terakhir adalah jumlah atau banyaknya zat. Dan lambangnya ini adalah M kapital ya, M besar. Dan satuannya adalah mol, tulisannya mole. Oke. Nah, jadi masing-masing besaran pokok ini mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah banyaknya zat masing-masing punya lambang yang berbeda dan punya satuan yang berbeda pula. Kalau tadi panjang satuannya adalah M. Kenapa? Karena kalau kita mengukur sesuatu ya, berapa panjangnya? Panjangnya sekitar 1 km ya kan? M itu kan meter. Jadi satuannya M. Berapa panjangnya? Panjangnya 50 cm. Loh, ada meternya lagi. Berarti satuannya panjang itu adalah memangnya M. Berapa lebar dan panjangnya? Lebar dan panjangnya misalkan 80 kali 20 cm. Ada meternya lagi. Berarti memang panjang itu ya dikhususkan satuannya adalah meter, atau meter itu satuannya adalah khusus untuk besaran pokok panjang. Jadi ingat ya, tidak boleh keliru bahwasannya panjang itu pasti M. Sama juga dengan massa. Massa itu artinya berat. Berat itu kenapa satuannya kilogram? Ya di mana-mana kalau kita ngomong, kalau kita bicara, berapa berat kamu, berapa massa badan kamu misalkan. Massa badan saya atau berat badan saya 70 kg ya kan. Nah, kg kilogram. Berapa beratnya beras ini misalkan. Beras ini beratnya 100 gram misalkan. Berapa berat barang ini untuk dikirim pakai kurir? Beratnya 1000 gram misalkan ya kan. Pakai gram. Nah, itu artinya satuannya adalah gram kalau untuk besaran pokok massa. Jadi sudah paham ya bahwa setiap besaran pokok memiliki satuan yang berbeda-beda, dan alasannya itulah kenapa satuannya harus panjang harus meter, massa atau berat itu kilogram, sampai jumlah banyaknya zat itu mol. Karena sudah memang secara pengucapan, secara hukum pengetahuan alam ya, itu sudah istilahnya itu sudah matching ya. Nggak pantas dong kalau ditanya berapa berat badan kamu. Berat badan saya 70 cm. Lah, salah kan? Masa 70 cm? Yang betul 70 kg. Jadi satuannya adalah kilogram. Jadi pastikan tidak keliru, oke? Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah tadi kan besaran ya. Besaran itu punya dua jenis, yaitu besaran pokok. Dan yang kedua adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, ini contohnya ya, luas sama volume. Jadi besaran turunan ini ada dua ya. Contohnya luas dan volume. Kalau luas itu kan meter persegi, ya kan? Kalau kamu ditanya berapa nih luasnya, pasti rumusnya panjang kali lebar, terus kali sama dengan meter kali meter. Itu hasilnya kan meter persegi. Panjang kali lebar sama dengan berapa meter persegi. Nah, kalau kamu ngukur tanah itu ya, atau ngeliat tanah dijual, pasti kan tanah ini dijual dengan luas
1000 m, ada angka 2 kecil di atas, itu dibacanya persegi ya, 1000 meter persegi. Gak ada orang jual tanah tulisannya berapa meter persegi, berapa meter luasnya 1000 meter, tapi tidak pakai kata persegi ya. Itu jarang kita temukan atau tidak ada sama sekali karena orang ngerti IPA. Nah, jadi jangan sampai kamu ya tertipu kalau beli rumah. Berapa nih luas rumahnya? Luas rumahnya 70 meter. Ya, setidaknya harus pakai tanya berapa meter persegi, sehingga itu membuat kita menjadi lebih cakap ya, lebih cerdas ya, dan juga lebih memahami dengan luas rumah. Jadi kalau luas itu artinya besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dengan satuan meter persegi ya. Jadi rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar dan hasilnya berapa meter persegi. Dan yang terakhir, yang kedua adalah, oh ya, sebelum yang ke volume saya masih mau bahas luas dulu ya. Besaran pokok luas ini satuannya meter persegi, lambangnya A ya, A kapital besar, biasa A ya. Nah, baru yang volume nih. Volume ini diturunkan dari besaran pokok panjang dengan besaran meter kubik ya. Nah, kalau meter kubik ini, kalau tadi kan meter persegi M, atasnya ada angka 2. Kalau meter kubik M, angka kecilnya 3, jadi M pangkat 3 ya. Nah, jadi fungsinya supaya kamu tahu mana meter persegi, mana meter kubik, ketika nanti saya kasih kamu soal atau kamu menghadapi ujian, kamu gak asal-asalan dalam menulis ya, 1000 meter persegi tapi kamu tulisnya 1000 m, ya jelas salah. Tulisnya 1000 meter persegi. Nah, 1000 meter persegi ini volume ini rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya meter persegi. Panjang kali lebar kali tinggi. Ingat ya, panjang kali lebar kali tinggi. Itu hasilnya barulah menemukan volume meter kubik. Lambangnya adalah V ya. Dan satuannya volume adalah meter kubik. Dan besaran turunan bukan hanya punya luas, bukan hanya punya volume aja, tapi juga punya kecepatan ya. Satuan atau lambangnya N ya, satuannya adalah M per S, percepatan A kecil M per S persegi, dan gaya adalah F, itu lambangnya gaya ya, F, dan satuannya Newton ya. Terus yang keenam adalah usaha, itu lambangnya W, dan yang ketujuh adalah daya. Daya itu lambangnya P ya, jadi satuannya watt. Jadi untuk besaran turunan ya dikelompokkan ke dalam 7 hal: luas, volume, percepatan ya, kecepatan, terus gaya, usaha, dan daya. Oke? Nah, sekarang kamu sudah sedikit memahami mengenai objek IPA dan pengamatannya, keterampilan IPA pada video pertemuan kedua kemarin, dan yang nomor 3 adalah tentang besaran ya. Nah, sekarang apa tugas kamu ya? Tugas kamu adalah, saya sudah memberikan kamu sebuah foto di WhatsApp atau di grup ya, tentang foto tentang berupa gambar tabel ya kan, dari nomor 1 sampai nomor 20. Di situ, di tabel itu kamu lihat yang ada di foto ya, di foto grup yang sudah saya kirimkan, berapa panjang daunnya ya. Di situ kan ada kolom panjang daun. Nomor 1 itu adalah daun 1. Jadi tugas kamu adalah, kamu keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan mengikuti protokol ya. Kamu petik daun ya, daunnya yang bagus-bagus ya, jangan yang jelek-jelek, nanti tidak nyaman mengerjakannya. Petik daun sampai 20 daun, pastikan tidak robek
supaya kamu bisa mengukurnya. Setelah itu pada tabel di nomor 1, kamu di kolom panjang daun itu kamu tulis berapa daun pertamanya. Ukur pakai alat ukur yang dinamakan penggaris. Yang tidak punya penggaris pastikan punya. Entah bagaimana caranya ya harus punya, harus ada. Ya, kalau tidak bisa mengukur. Nah, kamu ukur daunnya, panjang daunnya berapa? Ya, semisal panjang daunnya 6 cm. Tulis di nomor 1 itu kolom panjang daun 6 cm. Ya. Lalu lebar daunnya berapa? Misalkan lebar daunnya 4,5 cm, tulis 4,5 cm. Setelah kamu ukur, ya, jangan lupa daunnya itu kamu coret atau tuliskan angka 1, ya. Supaya apa? Supaya daun yang punya nomor, artinya daun itu adalah daun nomor 1 yang sudah kamu tulis di tabel nomor 1. Jadi tidak ketukar dengan daun yang sebelumnya atau daun yang teman-temannya yang sudah kamu petik, ya. Nomorkan, atau kamu bisa juga nomorkan dulu daunnya baru kamu ukur, ya. Tulis nomor 1, 2 pada daun, 3, 4 sampai semua daun. Ada 20 daun, tulis sampai 20 daun. Nah, caranya seperti itu, gampang kan? Nah, setelah kamu mengisi semua, ya, berapa panjang daun dan lebar daun yang kamu dapatkan sampai 20 daun pada daun yang telah kamu nomori pakai pulpen atau spidol, ya. Lalu jawab pertanyaan saya, ya. Daun nomor berapakah yang paling panjang dan paling lebar? Ya, yang paling panjang dan paling lebar. Jawab pertanyaan itu. Dan yang kedua adalah daun nomor berapa jugakah yang paling kecil panjangnya dan paling kecil lebarnya? Ya, kamu tandai, ya. Jawab pertanyaan itu, tandai, kalau sudah ketemu tandai. Misalkan daun nomor sekian itu yang paling kecil. Nah, nanti setelah itu, ya, kamu jawab pertanyaan nomor 3 saya. Apa yang kamu rasakan setelah kamu berlatih mengukur? Apakah kamu tambah cerdas, jadi teliti banget gitu? Yang awalnya nggak teliti sekarang jadi teliti, ataukah tambah fokus, tambah konsentrasi otak pikiran kamu, ya? Bebas. Intinya jawab dengan jujur, tidak nyontek, tidak menjiplak teman. Oke? Nah, setelah kamu petik 20 daun, nomori daun itu 1 sampai 20, lalu kamu ukur panjangnya berapa daun itu dan lebarnya berapa, ya. Lalu cantumkan ke nomor sesuai dengan nomor daun di tabel nomor 1. Panjang daunnya sekian senti, lebarnya sekian senti. Lalu jawab pertanyaan saya dari 1 tadi. Daun mana yang paling panjang dan paling lebar? Soal nomor 2. Daun mana yang paling kecil panjangnya dan paling kecil lebarnya? Dan yang ketiga, skill apa yang telah kamu dapatkan setelah kamu berlatih keterampilan mengukur, ya. Nah, jadi kumpulkan dengan cara buku tulis kamu tulis tabel itu di buku tulis beserta daun-daunnya sebagai bukti, ya. Dan jawabannya juga, ya, kamu foto, ya. Fotonya ada 2. Yang pertama foto buku plus daun-daunnya plus penggarisnya, dan yang foto kedua adalah foto jawabannya, ya. Lalu kamu bisa kirimkan ke email bintangekaputra50@gmail.com bintangekaputra50@gmail.com. Bapak tunggu tugasnya.
Semoga kamu bisa mengerjakan dengan baik. Intinya, kalau kamu mau mengerjakan tanpa keluh kesah, kerjakan dengan menikmati prosesnya. Dipastikan hasilnya maksimal, nilai yang kamu dapatkan dari saya pun juga maksimal, dan kamu berpeluang besar, bahkan pasti bisa untuk naik kelas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.